Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami dari kelompok 5 dan 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembelajaran langsung dan pembelajaran terbimbing pada mata kuliah perencanaan dan pengembangan kurikulum. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Saya dari kelompok 5 sebagai moderator, yaitu Reno Sandari. Selanjutnya ada Jaka Imam Zuhri, Raffi Saputra, Mutiara Indah Marineni. Dan dari kelompok ada Gezi Putriyanti, Tessa Rosalita, Cynthia Yusda, Nadia Arki Ose. Langsung saja kepada pertanyaan yang pertama, tentang kegiatan mana yang akan sering Anda lakukan, yaitu kegiatan A atau B, dan mengapa kelompok Anda memilih kegiatan tersebut. Nah, pertanyaan ini akan dijelaskan oleh Jaka Imam Zuhri dan Raffi Saputra. Kepada Jaka dan Raffi, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, tentu kita akan analisis dulu bagaimana bentuk pembelajaran langsung tersebut. Jadi, mengacu kepada beberapa literatur pembelajaran langsung, dikatakan sebagai model pembelajaran yang aktivitasnya terdiri dari penjelasan guru mengenai konsep atau keterampilan baru. Arendt dalam Rosmi itu mengemukakan bahwa model pembelajaran langsung adalah salah satu pendekatan mengajar yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar peserta didik yang berkaitan dengan pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik. Jika mengacu kepada pemikiran di atas, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa pembelajaran langsung merupakan pembelajaran yang pada saat prosesnya guru bertindak sebagai pemberi informasi terhadap apa-apa yang dibutuhkan peserta didik. Dan guru memiliki ruang dan waktu yang cukup dalam mengontrol aktivitas belajar peserta didik dalam kerangka mencapai tujuan pembelajaran. Di dalam pembelajaran langsung ini terdapat beberapa kegiatan, yakninya adalah yang pertama seperti fakta, pengetahuan distrik, definisi, informasi yang jelas, informasi literal, konkret, yang terbukti sendiri, hasil yang dapat diprediksi, keterampilan, dan teknik distrik, aturan dan resep, dan algoritma. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Saya beri kesempatan selanjutnya untuk Rapid. Terima kasih kepada Jaka, kepada Mentor. Izin terlebih dahulu melanjutkan apa yang disampaikan oleh Jaka tadi. Terkait dengan pertanyaan nomor 1, apa yang sering dilakukan dan apa yang menjadi pilihan kami kelompok 5 dan 6 dalam mengaplikasikan pembelajaran, khususnya pada pembelajaran sejarah. Nah, berdasarkan analisis yang dikemukakan oleh Jaka tadi, maka menurut kami memilih pembelajaran atau proses pembelajaran tersebut dalam bentuk pembelajaran terbimbing. Nah, kenapa kami memilih hal tersebut? Itu didasari atas perubahan atau transformasi pembelajaran pada abad 21. Artinya, pembelajaran tersebut lebih berpusat kepada peserta didik. Oleh sebab itu, guru sejarah mesti melakukan pembimbingan yang lebih komprehensif, dalam artian setiap guru sejarah tersebut memandu peserta didik dalam memahami materi yang dipelajari. Contohnya dalam pembelajaran sejarah ketika guru tersebut memberikan materi tentang prosedur penelitian sejarah. Artinya peserta didik diminta untuk melakukan unjuk kerja secara mandiri ataupun kolaboratif
Namun peran guru tidak bisa lepas dari hal tersebut. Artinya mereka guru itu harus memahamkan peserta didik setiap langkah-langkah yang harus dilalui dalam penelitian sejarah. Nah, contoh hal konkret atau konsep yang dapat dalam kegiatan B tersebut yaitu heuristik. Heuristik itu kan salah satu metode yang harus dilalui dalam penelitian sejarah. Khususnya berkaitan dengan hal tersebut, maka guru harus membimbing apa yang mesti dilakukan oleh peserta didik pada fase heuristik tersebut. Dan kemudian selanjutnya guru memberikan penekanan setiap fase itu memiliki keterkaitan satu sama lain. Artinya poin pentingnya kenapa kami memilih pembelajaran terbimbing itu mengacu kepada pembelajaran yang berparadigma baru. Artinya pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik atau student center. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Rafid dan Jaka. Selanjutnya pertanyaan kedua yaitu kegiatan mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian. Nah, untuk pertanyaan ini akan dijelaskan oleh Gesi dan Cynthia. Kepada Gesi dan Cynthia, kami persilahkan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi atas pertanyaan yang kedua, yaitu tentang kegiatan mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian. Nah, di sini kami berdasarkan diskusi yang telah kelompok 5 dan kelompok 6 lakukan, bahwasanya kegiatan pembelajaran yang cocok untuk peserta didik kekinian itu adalah pembelajaran terbimbing. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pembelajaran terbimbing. Terbimbing adalah pembelajaran dengan strategi, artinya yang menyampaikan dan pertanyaan untuk membuka pikiran dan kemampuan yang siswa miliki. Untuk pertanyaan diskusi pada kelompok kecil. Dan diskusi yang siswa lakukan di kelompok kecil tersebut, siswa menyampaikan hasil jawaban mereka dan hasilnya dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori yang nantinya akan guru sampaikan dalam pembelajaran. Nah, pada bimbing ini bukan interaktif. Dan terakhir, guru bersama siswa mencocokkan dari hasil diskusi kelompok dengan materi guru. Dan ada beberapa langkah pembelajaran bisa itu tentukan sebuah pertanyaan dan jumlah pertanyaan dan pengetahuan yang dimiliki siswa dengan menggunakan pertanyaan yang mempunyai beberapa kemungkinan jawaban. Nah, langkah yang kedua, berilah siswa beberapa saat dengan berpasangan atau berupa kelompok untuk mempertimbangkan respon-respon mereka. Dan yang langkah ketiga, gabungkan kembali seluruh kelas dan catatlah gagasan siswa. Jika memungkinkan, pilihlah respon-respon dalam daftar yang berkaitan dengan kategori-kategori atau konsep yang berbeda yang guru coba untuk diajarkan. Nah, yang terakhir, sampaikan poin-poin pelajaran utama yang ingin guru ajarkan. Mintalah siswa menggunakan bagaimana respon mereka cocok dengan poin-poin ini, dan catatlah ide-ide menambah poin-poin pembelajaran dari materi yang guru berikan. Untuk kegiatan pembelajaran terbimbing selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Aziz. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator dan juga rekan saya Cynthia Yusda Putri.
Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu menjawab pertanyaan kegiatan mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian. Nah, menurut kelompok kami, kegiatan yang cocok untuk peserta didik kekinian yaitu pembelajaran terbimbing. Alasannya di mana pembelajaran terbimbing ini merupakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, di mana di dalam pembelajarannya peserta didik dituntut untuk aktif di dalam pembelajaran dan guru hanya berperan sebagai fasilitator. Dengan pembelajaran terbimbing ini sesuai dengan penerapan pembelajaran paradigma baru, di mana pembelajaran paradigma baru memberikan kesempatan dan kebebasan kepada peserta didik untuk belajar secara mandiri sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Nah, dengan penerapan pembelajaran terbimbing ini diharapkan peserta didik mampu menjawab tantangan pendidikan abad 21, di mana tantangan pendidikan abad 21 ini menuntut peserta didik untuk mampu memiliki kemampuan 4C. 4C itu yang pertama itu critical thinking atau berpikir kritis. Yang kedua kreatif, yang ketiga komunikatif dan kolaboratif. Selanjutnya, alasan kami itu kegiatan terbimbing ini juga mampu mengakomodir atau memfasilitasi kebutuhan, tingkat capaian dan karakteristik semua peserta didik. Demikian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Gesi dan Setia. Mungkin hanya itu penampilan dari kelompok 5 dan 6. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.